Oke, balik lagi bersama saya, Profesor Budi. Wah, sebenarnya sih saya nggak terlalu suka dipanggil profesor ya kan, walaupun orang tahu saya profesor kan, tapi Jenenge Profesor Budi. yang penting kita tuh harus rendah hati gitu. Kak Andre sungkan Ya panggil saya Budi aja nggak apa-apa, nggak usah pakai profesor. Jadi setelah saya diwawancarain oleh wartawan Jayabaya, masih ingat itu ya, Pak Joko itu kayaknya viral tuh berita tentang saya itu, tentang kreativitas saya, tentang produktivitas saya selama di rumah. Ya memang benar seperti itu, jadi memang wajar lah itu jadi inspirasi bagi banyak orang gitu. gua teli. Saya jadi banyak banget dapat pertanyaan dari media sosial, terutama Instagram. Saya sebenarnya nggak terlalu, gimana sih, media sosial itu kan nggak begitu penting ya sebenarnya ya. Nggak boleh narsis kan, kita kan harus humble gitu, nggak usah ngomong-ngomong di media sosial gitu kalau kita berbuat baik sebenarnya kan. Cuman ini banyak banget gitu yang tanya-tanya, ya saya perlu jawab nih kayaknya supaya orang-orang nggak penasaran, biar tahu kinerja saya gimana saya mencapai semua itu kan gitu kan. Nek gak jelas. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Profesor Budi mengajar? Apakah pakai teknologi telekonferensi atau yang lain? Kita nih kan sekarang lagi belajar dari rumah atau working from home. Ya jelas pakai telekonferensi kok. Pakai Webex, pakai Zoom, live YouTube, pakai you name it lah. Apa aja saya pakai, biasa saya pakai begitu. Sementara yang lain kan ada yang cuma pakai grup WA, Kita buat grup WhatsApp, ada yang cuma kirim PowerPoint gitu di grup WA-nya itu. cuma ngasih PowerPoint. Kalau saya nggak seperti itu, ngapain jadi dosen kalau begitu? Pertanyaan kedua, katanya dosen suka asal ngasih tugas banyak. Apakah biasanya ngasih tugas banyak juga? Hah? Tugas? Bagi saya itu yang paling penting di keadaan saat ini itu empati. Kan saku kayak Pak, prai-prai gue ora diweni tugas gawene mangan turu tok orang ngarep tugas blas Pak, turu ngapa turu kurang-kurangi tugasnya. Empati pada mahasiswa kita yang paling penting, nomor satu itu. Tugas apa? Video. Prof Budi ngawur rek temen ah. Iya. Asem. Jangan kasih tugas banyak-banyak. Jujur, dia senengane ngoleh tugas. Kasih tugas itu yang normal, yang membuat mereka berpikir dengan baik gitu. Jadi jangan fokus kepada jumlah tugasnya, tapi kualitasnya. Kemarin kan dikasih tambahan tugas kelompok ya. Banyak dosen yang cuma kasih soal untuk dijawab mahasiswa. Apakah Prof Budi juga demikian? Oh ya tentu tidak dong. Masih yang prai-prai diweni tugas sih Pak, wis tugasnya akeh banget, akeh pol kira kira. Kalau saya itu bukan sekedar ngasih soal begitu. Saya mengajak mereka itu berimajinasi, critical thinking, memikirkan sesuatu yang belum ada. Itu yang paling penting bagi kita. Tugas sebanyak 1.200 soal. Apakah tugas mahasiswa dikasih feedback? Oh ya jelas dong. Kalau kita ngasih tugas, kalau dosen itu ngasih pertanyaan, lalu mahasiswanya udah menjawab, kita harus hargai mereka. Hobi niki ngoleh tugas sing saambuh. Tapi aduh gak tahu ngerti jawaban tugas ini bener apa salah. Jadi feedback itu penting, itu udah dikasih itu namanya itu ya. Apakah mahasiswa protes dengan cara mengajar Anda selama ini? Saya tuh nggak mau sombong ya, tapi 110% saya yakin mahasiswa saya tuh nggak ada yang ngeluh soal saya. Tapi kue kuliah rasanya ki kue gak entuk hakmu. Kue gak tahu diajar karo dosenmu. Saya tanya tiap hari di kelas kalau yang ngajar, kalau dulu masih ada kelas biasa, saya tanya gimana cara mengajar saya, semuanya begini. Ngawur rek ikun jen Prof Budi ku. Mahasiswa kan kuotanya terbatas, kuota internetnya terbatas. Ada keluhan nggak dari mereka? Sejauh ini enggak sih. Adewe ki kuliah bayar ki nggak duit. Kayak duit iku dentuk niki gak gampang. Saya yakin sih mereka tuh, mungkin mereka tidak semuanya kaya, tapi karena mereka mencintai saya, nggak ada yang mengeluh. Hah, gini kau sinyal rek. Uangnya laptop rusak, HP kentang. Ya. Apa iki ngarep iki? PA dorong mari. Ah, rek iku.
semuanya mengerjakan dengan baik gitu. Semuanya pokoknya happy mengerjakannya, nggak ada keluhan. Mereka dengan gembira mengerjakan semua tugas saya, dan mereka semuanya mengumpulkan tugas dengan baik. Nggak ada yang pernah nyinyirin saya, nggak ada yang pernah maki-maki saya di mana-mana, nggak ada. Ngawur ke. Mereka semua suka sama saya. Kalau ngasih soal ujian, biasanya gimana? Kalau saya itu ya, yang penting ujian itu adalah pemahaman, untuk menunjukkan mereka paham apa tidak gitu. Jadi keluasan pemikiran dan analisis mereka itu yang paling penting gitu. Jadi bukan soal berapa kata, 800 kata, nggak gitu. Itu kan namanya masih sangat konvensional ya. Tergantung pada kuantitas. Tadi udah saya bilang, yang penting kualitas. Tiba-tiba UTS 2 jam bikin 800 words. Jadi gini ya, ini ada banyak banget pertanyaan, 3.700-an, tapi saya kan sibuk ya, saya nggak bisa jawab semuanya. Simpulannya gini lah, jadi intinya tuh dosen tuh harus peduli sama siswanya. Jangan gara-gara kita di rumah kita hanya sekedar ngasih soal, lalu nggak ngajar atau ngasih PPT. Janganlah. Kita sebagai dosen itu, mereka adalah agen perubahan, kita itu adalah katalisnya. Kita harus membuat mereka tuh menjadi agen perubahan dengan cara apa? Berempati. Terus dosen kaya ngono kuwi arep dipertahanke. Mbok tuntung cah diluluni ku dosene kaya ngono kuwi. Gimana coba? Kita sebagai mahasiswa. Gimana nih Prof Budi?